lagi tunjuk datanya. Nah, jadi katanya kita udah nyampe di stasiun Sumpah Pemuda. Stasiun Sumpah Pemuda, Museum Sumpah Pemuda. Jadi ini di sini ada Subondo Joyokusito selaku ketua panitia Sumpah Pemuda. Terus di bagiannya ada kayak gini. Terus ini juga ada aku Muhammad Yamin selaku sekretaris panitia Kongres Pemuda Kedua. Ide negara kesatuan, ide tanah air yang satu, ide bangsa yang satu, ide bahasa persatuan, ide itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1968 masuk ke dadanya pemuda. Saudara-saudara mengetahui bahwa saya selalu mengundang pemuda, saya selalu berkata kepada pemuda bahwa nasib tanah air dan bangsa adalah dalam tanganmu. Chandra hari kemudian adalah candramu, sore hari kemudian adalah suryamu. Lanjut ke ini dari tahun 1908 berdirinya tahun yang sama yaitu 1908 berdirinya Trikondarmo pada 7 Maret 1915, berdirinya Indis Prancis 1912, berdirinya Jong Sumatera dan Bon 9 Desember 1917. Trikondarmo ini menjadi Jong Dapat pada 12 Juni 1914. Ini tahun 1925 Indonesia ini berubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada 11 Januari 1925 dan terbentuknya Jong dan Bon pada Januari 1925. Lanjut ke ini Kongres Pemuda pertama 30 April sampai 22 Mei 1926, berdirinya Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia atau PPPI pada September 1926. Lanjut ke 1927 Jogja Indonesia berdiri pada 20 Februari 1927 dan pembukaan menjadi Pemuda Indonesia pada 8 Desember 1927. Berdirinya Pemuda Kaum Betawi pada awal 1927, pembentukan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau P3KI PPPKI pada 17 Desember 1927. Lanjut ke 1930, dibentuknya Komisi Badan Persiapan Persatuan Kepanduan Nasional setelah Indonesia sudah terbentuk, didirikan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. 1931, Indonesia Muda dideklarasikan di Solo pada 28 Desember 1920 sampai 7 Januari 1991. Lanjut ke 1944, lagu Indonesia Raya digunakan untuk kepentingan propaganda Jepang. Dan pada 1945 yaitu saat kita merdeka, proklamasi kemerdekaan RI dan lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera merah putih. Pada sidang BPPKI, Muhammad Yamin membahas mengenai wilayah tanah air dan bahasa sebagai implementasi
beberapa tokoh dari Jombang. Jadi di sini ada organisasi pergerakan nasional. Ini ada Jom Java, ini ada lambangnya. Terus ini lambang Jom Java itu sebelumnya dikenal dengan nama Triko Darmo. Didirikannya oleh Satiman Wiryo Sanjoyo, Padarman dan Sudarno pada 7 Maret 1915. Tujuan utama Jom Java adalah untuk mempersatukan para pelajar Jawa termasuk Madura, Bali, dan Lombok, mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Jawa, serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Bagi Jom Java, pendidikan dan pengetahuan adalah kunci kemajuan masyarakat. Satiman Wiryo Sanjoyo kemudian menjadi ketua Jom Java, Wongsonegoro sebagai sekretaris dan Sutomo sebagai bendahara. Beberapa anggota Jom Java antara lain adalah Bruce Lee, dan ini juga perkumpulan Jom Java. Jom Java juga diwadahi kaum perempuan untuk andil dalam pergerakan. Ini juga ada foto-fotonya pada Kongres Jom Java di Solo pada 27 sampai 31 Desember 1926. Terus pengurus besar Jom Java pada Kongres ke-6 di Yogyakarta dari kiri kanan Suprapto, kiri kanan dari Suprapto, Maruto, Suryadi, Koncoro, Pranoto selaku ketuanya, Surkija, Sudirman, dan Soeharto. Terus ini ada Jom Java Sumatera Nippon. Dan di sini ada penjelasannya. Ini ada fotonya anggota Jom Sumatera Nippon pada tahun 1924. Jom Sumatera Nippon didirikan pada 9 Desember 1917 di Unterfreden di Batavia. Itu kayak peta yang tadi kita dari awal. Sesuai dengan namanya, organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pelajar dari Sumatera, menanamkan rasa cinta terhadap budaya Sumatera, dan menumbuhkan kesadaran bahwa mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Para pendiri Jom Sumatera Nippon adalah Tengku Mansur, Muhammad Anas, Muhammad Amin, Munir Nasution, dan Kamun. Tengku Mansur dipilih sebagai ketua pertama Jom Sumatera Nippon. Organisasi ini mempunyai cabang di Batavia, Jakarta, Gunung Terbesar, Patau, Bogor, Serang, Sukabumi, Bandung, Purworejo, Padang, dan Bukit Tinggi. Sejumlah tokoh pergerakan nasional lahir dari rahim organisasi ini, antaranya Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Bahadur Johan, Abu Hanifah, Adnan Kakogani, Sultan Takdir, Alisya Bahana, dan Muhammad Amir. Lanjut ke Jom Batasbon. Ini pengurus, ini foto-fotonya pengurusnya. Ini ada surat-surat itu mungkin. Ini penjelasannya. Awalnya Jom Batasbon tergabung dalam Jom Sumatera Nippon. Namun karena terdapat perbedaan budaya pada 1926, Jom Batasbon memisahkan diri. Beberapa tokoh dari Jom Batak ini adalah Sanusi Pane, Todung Sultan Gunung Mulia, ada Malik Batubara, Saleh Said Harahap, Arifin Harahap, dan Amir Syarifudin. Sama seperti organisasi daerah lainnya, Jom Batak ini memiliki tujuan untuk menjadi wadah yang mampu mengeratkan persatuan di kalangan mahasiswa Batak. Panitia Kongres Pemuda dari Jom Batak Bon adalah Amir Syarifudin yang bertugas sebagai bendahara. Ini gambar Sanusi Pane, tokoh Jom Java, dan ini Amir Syarifudin selaku panitia Kongres kedua dari Jom Batak. Ini foto pada saat dia menempuh studi di Belanda ya. Terus ini juga ada tujuan kemerdekaan Indonesia, menuntut terwujudnya suatu gerakan massa yang menyadari dan menyadarkan diri kepada populasi sendiri. Itu dari Kawan Indonesia Merdeka Maret 1924. Lanjut ini ada, ini Pemuda Kaum Betawi. Ini foto-fotonya bisa lihat ya. Pemuda Kaum Betawi terdiri pada 1927. Sebelumnya pelajar dari Betawi tergabung ke dalam Jom Java ataupun Sekar, ataupun para pelajar dari Betawi merasa perlu wadah baru tempat Betawi menjadi identitas utama organisasi. Memang tak berani terpilih sebagai ketua bersama pada Kongres Pemuda kedua. Pemuda Kaum Betawi mengutus M. Rohyani Suud sebagai panitia umum. Ini anggota organisasi Pemuda Kaum Betawi pada 1928. Tadi ini agak kelewat sedikit, yaitu Jom Isa Wetenborn. Ini foto-fotonya.
para pengurus Jom Selamat cabang Bandung 1925. Jom Selamat ini didirikan pada Yogyakarta pada 1 Januari 1925. Berdirinya Jom Selamat Bon tidak dapat dilepaskan dari dukungan Ki Haji Ahmad Dahlan dan Haji O.S. Cokro Minoto. Ketua pertama Jom Selamat adalah R. Syamudizal, sedangkan Haji Agus Salim diangkat sebagai penasihat. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengetahuan tentang Islam, membangun hidup secara Islam, dan menciptakan persatuan dalam Islam. Jom Selamat Bon aktif menghadiri rapat-rapat baik persiapan maupun saat penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Lanjut, ini ada sekar rukun pada Desember 1921. Ini mungkin contoh orang zaman dulu ya. Di sini ada ini sebenarnya sekar rukun ini adalah organisasi yang diinisiasi oleh para pelajar Sunda. Didirikan pada 26 Oktober 1919 sehingga dikenal sebagai Perkumpulan Sekar Rukun Cabang Betawi. Pendiri Sekar Rukun adalah pelajar dari sekolah guru atau quick school. Para kelompok Sekar Rukun ini diantaranya Dodi Ismail, Iki Adi Wijaya, Juwaria Hilman, Mau Sakti, Mang Pudiguna, dan Iwa Kusuma Sumatri. Struktur pengurusan Sekar Rukun saat itu adalah Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat sebagai pembina, Iki Adi Wijaya sebagai presiden, Dodi Ismail sebagai wakil presiden, Nawawi sebagai sekretaris 1, Sanusi sebagai sekretaris 2, Surya sebagai bendahara, Samjon pada Usman sebagai anggota. Kornel Simanjuntak menjadi perwakilan dari Sekar Rukun untuk menjadi peserta pada Kongres Pemuda kedua. Lanjut, ini dari Cahaya dari Timur, ini ada fotonya. Nah, ini contoh Sarekat Berasa memeriahkan berdirinya kedai Rihub School atau RHS pada 1924. Sarekat Berasa merupakan kumpulan kesenian para pelajar Minahasa di Red School Batavia. Lanjut, para pemuda dari Jom Minahasa, Sarekat Minahasa, Jom Minahasa, dan Sarekat Samut juga berupaya menunjukkan identitas ke daerah masing-masing. Kendati demikian, perkumpulan pemuda itu mempunyai semangat untuk memperjuangkan dan memajukan nasib rakyat daerahnya. Ini ada foto atau monumen, yaitu tokoh Jom Cilebes. Jom Cilebes itu memiliki tujuan untuk menyatukan para pelajar berasal dari Sulawesi. Organisasi didirikan pada 1918 sampai 1919. Beberapa tokoh dari organisasi Jom Cilebes adalah Wimondo Cornelis, Lefran Senduk, Arnold Manukutu, Lena Makubinta, dan Agustin Magdalena Wawaruntu. Dalam Kongres Pemuda kedua, CL Senduk berusaha sebagai panitia untuk ketiga. Ini juga ada Yohanes Leimena, pendiri dari Jong Ambon. Jong Ambon berdiri pada 1917, yakni Kaifu menjadi ketua utama Jong Ambon. Tujuan utama organisasi ini adalah menghimpun rasa persatuan para pelajar yang berasal dari Ambon. Dalam Kongres Pemuda kedua, J. Leimena menjadi perwakilan Jong Ambon yang bertugas sebagai panitia untuk di sini ada manifesto politik 1925, yaitu dimuat dalam Indonesia Merdeka edisi Februari 1925. Manifesto ini disampaikan bersama dengan pengumuman pengurus PI 1925. Manifesto politik berisi yang pertama, hanya satu Indonesia yang merasa dirinya bersatu padu, menyampaikan perbedaan antar kelompok yang bisa mematahkan kekuatan penjajah. Tujuan bersamanya itu adalah Indonesia Merdeka. Yang kedua, partisipasi dari semua lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan ini juga merupakan suatu syarat yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan. Tiga, unsur dominan dan esensial dalam setiap masalah negara kolonial adalah konflik kepentingan antara si penjajah dan si terjajah. Keempat, mengingat pengaruh penyelewengan atau salah arah
dan demoralisasi dari penjajahan kepada keadaan fisikal dan psikologikal dari kehidupan Indonesia. Diperlukan secara kuat untuk bekerja untuk menormalisasikan hubungan spiritual dan material. Ini ada foto-fotonya pengurus Hariman Indonesia yang merilis manifesto politik pada 11 Januari 1925. Ini ada fotonya lagi pengurus Himpunan Indonesia 1924. Dan ini mungkin ada tadi yang pakai bahasa Belanda kali mungkin ya. Lanjut, di sini ada dalam bahasamu terletak jiwa bangsamu, agungkanlah bahasa jiwamu, dari M. Yamin. Ini ada pemuda Indonesia berdiri pada 20 Februari 1907 di Bandung dengan awalan Bank Indonesia. Penggagasnya adalah R.M. Yusupadi dan Hadiningrat Sugiono, Mr. Sunario, dan Mr. Sartono. Anggota terdiri dari murid AMS atau Aidmin Miller School, THS Teknis School, RHS Ragu School, Nestavia School, Total Lady Fund, Indulgence Arts. Bank Indonesia mempunyai cabang di 8 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Solo, Bogor, dan Purwakarta. Nama Bank Indonesia lantas diubah menjadi Pemuda Indonesia pada 28 Desember 1927. Kemudian Putri Indonesia dibentuk untuk anggota perempuan. Nyonya Sugiono terpilih sebagai ketua pertama Putri Indonesia. Ini ada fotonya pertemuan anggota Pemuda Indonesia dan anggota PPPI di Stasiun Gambir menjelang Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Lanjut, anggota PPPI berfoto bersama saat berwisata ke Cimelati, Bogor. PPPI Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia didirikan pada Batavia oleh para mahasiswa Graduate School atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Teknis School Sekolah Tinggi Teknik pada September 1926. PPPI ini bercita-cita menyatukan perkumpulan pemuda untuk berjuang melawan penjajah. Tokoh PPPI terkemuka antara lain Sugondo-Joyo Puspito, Sigit Gularso, Sumitro Samiono, Hendro Martono, Sumbari, Rohyani Sunarko, S. Junet, Pusponegoro, Kuncoro, Wilopo, Suryadi, Akagani, Andi Syarifudin, dan Abu Bakar. Ini di sini ada pengurus PPI pada 1930. Lanjut, di sini ada sebesar ini tulisannya, jadi bisa dibaca sendiri aja. Nah, ini ada 28 Oktober 1998, gedung Indonesia Logego, Jalan Karamat Raya 106, Walter Brandon, Kota Batavia. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Suara Pemuda yang dirumuskan oleh Pemuda dan Pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini Kongres berlangsung selama 6 jam, dimulai pukul 11:30 sampai dengan 11:30. Di ruangan ini pula lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kalinya oleh penciptanya. Nah, di sini ada tokoh yang hadir dalam Kongres Pemuda kedua, yaitu ini ada Mas Supratman. Mungkin ini saat dia memperkenalkan lagu Indonesia Raya. Lalu ini ada Kaca Sultana. Dan ini adalah Pemuda dan Identitas Indonesia. Nama Indonesia pertama kali muncul dalam tulisan karya George Samuel Westminster Earl di Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau JIA pada 1847. Dan ini mungkin kayak dah, sekian buat musim hari ini, dadah.